Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang home credit bayar nanti atau pay later ya teman-teman. Karena ternyata saya menemukan bahwa banyak sekali orang-orang itu belum paham atau gagal paham mana yang limit pay later atau home credit bayar nanti dan limit pembiayaan yang biasa digunakan untuk kredit barang di toko. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu home credit bayar nanti, cara menggunakannya bagaimana dan dapat digunakan di mana gitu ya, serta bagaimana membedakan gitu. Nah, sebelum membahas ke pembahasan utama, yang baru gabung dan belum subscribe silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa mengaktifkan lonceng notifikasinya agar nanti ketika Mimin upload video selanjutnya tidak ketinggalan video-video tersebut gitu ya teman-teman. Jadi home credit bayar nanti atau pay later ya, itu adalah layanan dari home credit yang memungkinkan penggunanya, misalnya saya, untuk melakukan transaksi pembayaran, tetapi bayarnya itu nanti di bulan depan atau dicicil sesuai dengan limit tenor yang dimasukkan saat pembayaran gitu. Misalnya saya melakukan transaksi 100.000 mau dibayar 2 kali, berarti bayarnya itu nanti di bulan depan 30 hari setelah pembayaran ini dan di bulan berikutnya, jadi 2 bulan gitu ya teman-teman. Nah, limit home credit bayar nanti ini tidak serta-merta didapatkan ya teman-teman. Jadi pengguna baru yang baru mendaftar di aplikasi home credit lalu melakukan verifikasi identitas itu tidak akan maksudnya tidak mendapatkan limit bayar nanti. Nah, jika teman-teman melihat limit yang di halaman utama itu misalnya 3 juta, itu bukan limit bayar nanti, tapi limit penawaran yang memang diberikan kepada teman-teman itu untuk dilakukan transaksi kredit barang gitu ya, misalnya di toko-toko offline gitu teman-teman. Jadi bukan limit bayar nanti. Lalu limit bayar nanti itu yang mana sih? Nah, limit bayar nanti itu yang di bagian pojok kanan atas atau di sebelah menu home credit pay gitu. Lalu apa bedanya dengan limit pembiayaan? Beda teman-teman, beda fungsi lebih tepatnya. Nah, untuk limit bayar nanti ini dia itu dipakai untuk melakukan transaksi QRIS gitu. Jadi buat teman-teman yang belum paham apa itu QRIS dan seperti apa, nanti akan saya tampilkan gambarnya. Dan jika teman-teman ingin tahu lebih jauh, silahkan teman-teman lihat video saya sebelumnya ya. Itu saya sudah menjelaskan tentang bagaimana cara membuat QRIS bagi teman-teman yang ingin membuatnya gitu. Nah, home credit bayar nanti ini hanya bisa dipakai pada metode pembayaran seperti itu teman-teman. Dan yang limit pembiayaan itu tidak bisa gitu. Dan yang membedakannya lagi, limit pembiayaan itu biasanya kan dibutuhkan DP gitu ya mungkin ada yang 0 DP tapi kan persyaratannya seperti itu. Tapi kalau limit yang bayar nanti itu seperti e-wallet pada umumnya, misalnya mau bayarnya, misalnya harga barangnya 100.000, bayarnya ya 100.000 gitu, sesuai yang dibayarkan harga barangnya gitu. Nah, limit home credit bayar nanti ini bisa dipakai di mana saja ya, tentunya yang mempunyai kode QRIS teman-teman. Jadi tempat-tempat yang mempunyai kode QRIS itu sekarang ada banyak. Yang paling gampang itu di minimarket, misalnya di Alfamart itu harusnya bisa ya, sama Indomaret itu bisa, kemudian Hypermart, di mall-mall atau di merchant-merchant, misal di cafe gitu juga ada. Pokoknya semua toko atau apapun itu yang mempunyai metode pembayaran QRIS itu bisa dibayar menggunakan limit bayar nanti ini. Namun gak semua tempat itu menerima pembayaran dari home credit. Kenapa? Karena selama ini home credit itu sering terjadi kendala gitu teman-teman. Jadi kendalanya itu ketika pembayaran, apalagi pembayaran pertama kali, itu sering terjadi error. Errornya itu bermacam-macam, misalnya loadingnya lama, kemudian tiba-tiba keluar, kemudian atau gagal, dan limitnya tiba-tiba 0 gitu loh. Itu yang paling sering dan umum terjadi di home credit. Nah, walaupun itu error dan limitnya akan kembali lagi, tetap saja hal seperti itu kan akan memperlama proses pembayaran.
yang harusnya QRIS itu mempermudah, tapi karena adanya error ini maka akan lebih lama gitu. Buat teman-teman yang bingung mau dipakai di mana, bisa ini mungkin tertarik untuk transaksi di jasa convert saldo dari Denpono. Itu dia metode pembayaran utamanya adalah menggunakan QRIS. Nah, QRIS ini bisa dipakai untuk metode pembayaran di home credit bayar nanti ya teman-teman. Jadi misalnya home credit bayar nantinya ingin dicairkan di jasa convert, itu bisa. Itu nanti metode pembayarannya lewat QRIS gitu. Nanti jika teman-teman ingin tertarik bertransaksi di jasa convert atau ingin mencairkan saldonya, bisa langsung hubungi adminnya. Nanti nomor saya cantumkan di deskripsi ya teman-teman. Silahkan dihubungi, dicari tahu dulu ini jasanya bagaimana, real atau tipu-tipu gitu. Pokoknya dipelajari dulu, jangan tergesa-gesa lah. Pokoknya intinya cari tahu lebih mendalam dulu, jangan asal chat dan gak tahu mau ngapain gitu ya teman-teman. Nah, balik lagi ke topik home credit bayar nanti. Jadi kesimpulannya atau garis besarnya, limit home credit bayar nanti ini kan limit yang memang diberikan oleh sistemnya home credit bagi pengguna yang sudah melakukan kredit barang gitu. Lebih tepatnya seperti itu. Jika pengguna baru tidak akan mendapatkan karena belum ada transaksi gitu. Jadi ada algoritma dari sistemnya gitu. Lalu limitnya ini setiap pengguna berbeda-beda. Jadi setiap pengguna itu mungkin ada yang dapat 400.000, 600.000, 800, itu beda-beda teman-teman. Tergantung dari dia punya transaksinya bagaimana di akunnya gitu. Lalu bisa dicairkan di merchant-merchant yang sudah mendukung QRIS gitu. Lalu ada satu hal lagi yang saya lupa untuk sampaikan. Di home credit bayar nanti ini, metode pembayarannya ini sebenarnya bekerja sama dengan Cashpro. Jadi nanti ketika teman-teman mengaktifkan limitnya, itu nanti akan diminta membuat PIN baru. PINnya itu PIN Cashpro. Jadi di home credit ini, jika teman-teman sudah punya limit bayar nanti, itu berarti punya dua PIN, PIN buat login dan buat transaksi. Nah, itu biasanya itu kan beda ya. Mungkin ada yang dibuat sama, tapi akhir-akhir ini dari CS-nya bilang suruh bikin yang beda gitu. Nah, ada plus minusnya beda itu. Kalau dibuat beda kan otomatis ada kemungkinan pengguna itu lalai, maksudnya lupa gitu. Jadi ketika transaksi bukannya memasukkan PIN Cashpro, malah memasukkan PIN login. Nah, jika hal ini terjadi, otomatis kan transaksinya gagal ya. Nah, kalau sampai 3 kali gagal, itu akunnya terkunci teman-teman. Nah, itu repotnya. Dan baru bisa digunakan atau dibuka itu selang beberapa hari gitu. Nah, jika PIN-nya lupa, itu teman-teman lihat saja di WhatsApp atau sepertinya di WhatsApp itu ada pesan dari Cashpro-nya, yang pesan terakhir dari Cashpro gitu, yang memberikan kode PIN. Nah, pakai yang itu. Tapi kalau memang sudah terhapus atau lupa, ya mending di reset saja. Nanti kan ketika pembayaran QRIS kan ada opsi lupa PIN. Nah, lewat situ nanti PIN-nya akan direset dan diganti dengan yang baru. Tapi ada tapi lagi. Seperti yang saya bilang di awal, home credit itu sering error. Biarpun tadi ini mau reset PIN, tapi bisa juga error, dan itu memang sering terjadi. Errornya itu ketika sudah berhasil reset PIN, itu malah saldonya 0 gitu. Tapi itu nggak apa-apa, itu memang sudah biasa. Nanti limitnya akan normal kembali dalam beberapa jam. Nanti setelah limit normal bisa diulang lagi transaksinya menggunakan PIN yang baru yang sudah direset itu teman-teman. Gitu ya penjelasan tentang home credit bayar nanti. Jadi dengan video ini saya harap teman-teman setidaknya bisa memahamilah mana limit home credit bayar nanti, mana bukan, mana limit pembiayaan gitu ya. Karena memang beda fungsi gitu teman-teman. Mau bagaimanapun kalau beda fungsi ya beda, nggak bisa disamakan gitu. Nah, sekian dulu video kali ini. Jika teman-teman mungkin ada pertanyaan atau request pembahasan yang lain, bisa komen di bawah saja, nanti akan saya pelajari atau langsung saya buatkan video kalau memang saya sudah paham gitu ya.
Nah, sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.